pada tahun 2025 ini mendapat keberkahan dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam terutama terkatkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Perbanyaklah berselawat, mudah-mudahan dengan banyaknya selawat kita jadi sebagai umatnya dan mendapat syafaat di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu yang kami hormati, izinkan kami menyampaikan sambutan mewakili masyarakat dan juga mewakili daripada pemerintah kampung dan pemerintah kecamatan. Kami menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada pemerintah Kabupaten Siak yang sudah mengagendakan, dan Bapak Bupati langsung meminta untuk hadir di tempat kita ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan kehadiran beliau membawakan berkah untuk kita bersama. Bapak Ibu yang kami hormati, dalam kali ini kita juga menginginkan Bapak Bupati hadir sini memberikan nanti arahan-arahan sambutan kepada kita, pencerahan-pencerahan yang akan kita gunakan sebagai petunjuk-petunjuk buat kita agar ke depan di dalam tata laksana kegiatan-kegiatan sosial keagamaan, sosial kemasyarakatan dapat berjalan dengan semestinya. Dalam kondisi ini kami juga meminta kepada kita semua di bulan suci Ramadan ini untuk senantiasa meningkatkan amal ibadah kita, kualitas ibadah kita, sehingga dapat kita manfaatkan bulan suci Ramadan ini menjadi bulan yang terbaik ibadahnya untuk pada tahun ini. Kami rasa itu dulu yang dapat kami sampaikan, dan ini juga kami pimpinan perusahaan yang ada di sini, ada PT ITA juga ikut dalam ini, pimpinan dari cabang Bank Riau Kepri. Mudah-mudahan ada yang bawa Pak. Dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga tentunya kita malam ini menegakkan malam-malam Ramadan qiyamul lail, mulai tadi sholat maghrib, sholat isya, sholat tarawih dan witir. Sholat malam ini sama-sama menegakkan tausiah agama pada Ustaz Khairul Bahri. Semoga malam-malam Ramadan dan juga ibadah puasa kita di siang hari sampai hari yang kelima tadi, dan insyaallah sampai akhir Ramadan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan tentunya kami tidak akan berpanjang-panjang malam ini. Yang jelas kami senang malam ini ke Kayuara ini. Ini malam kedua jadwal kegiatan sehari Ramadan berbeda dari malam tadi di Sabau, malam ini di Sungai Ampit, besok malam bersama di Kecamatan Bunga Raya. Memang tentunya kami memilih ke Kayuara dapat diciptakan semua saja satu buah pantun. Tapi nanti kalau mau tepuk tangan jangan berbunyi. Ini dia aja. Tak nyampe tangannya. Kalau tidak akan kita tak akan aku berubah sebuah puisi. Kalau tidak ada saudara kami di Kayuara aku cinta, takkan aku datang ke sini. Alhamdulillah tentunya bisa bersama malam ini luar biasa bagi kami. Tentunya tadi juga disampaikan Pak Camat, kami malam ini hanya ingin mendoakan semoga Bapak Ibu dan kami juga, kita semua diberikan kesehatan, kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan penuh istiqomah kita bisa menjalankan ibadah puasa yang benar-benar kita rindukan. Kita gambarkan semoga Allah mempertemukan kita di bulan Ramadan. 2 bulan lalu kita sudah mulai berdoa, mulai bulan Rajab, bulan Syaban. Allahumma inna Rajab wa Syaban wa Ramadan. Alhamdulillah Allah sudah mempertemukan kita dengan bulan Ramadan yang penuh keberkahan ini, yang penuh rahmat dan penuh rahmat. Nah, semoga ibadah puasa dan ibadah kita di malam-malam hari Ramadan adalah ibadah terbaik. Mari kita naikkan lebih baik dari tahun sebelumnya. Makanya kami mendoakan semoga Bapak Ibu sehat
kuat. Nah, sehingga ibadah tadi adalah ibadah yang paling baik selama kita menjalankan ibadah puasa di malam lainnya, pada Ramadan dan akhir Ramadan kita menjadi hamba Allah yang tertakwa insyaallah. Amin. Dan kembali fitrah. Nah, sehingga di akhir Ramadan ya fitri, kedua sholat kita sama-sama mengucapkan Idul Fitri. Dan kemudian kami mengucap terima kasih pertama kepada beliau Menteri Syariah yang telah memberikan bantuan alokasikan dana CSR-nya 10 juta rupiah untuk masjid Amanah Mukmin. Semoga bisa bermanfaat. Kemudian juga ucapan terima kasih kepada Komisioner Basnas Eklesia yang juga telah memprogramkan dalam setiap Ramadan ini menyalurkan zakat dalam pola konsumtif, dan semoga pengumpulan zakat di Indonesia semakin tahun semakin meningkat. Amin. Sehingga semakin banyak disalurkan kepada umat, kepada para mustahik yang ada di potensial. Yang alhamdulillah dari sisi pengumpulan zakat kita ini sudah yang terbanyak dari 514 kabupaten kota di Indonesia. Tahun lalu 25 miliar lebih. Semoga kami bisa melebihi dari tahun sebelumnya, bisa melebihi 20 miliar. Semoga juga bulan ini akan dilaksanakan gerakan masyarakat siap berzakat dan disebut dengan global berzakat. Semoga tahun ini juga kita harapkan melebihi dari tahun sebelumnya. Tahun lalu 3 miliar lebih. Mudah-mudahan tadi lebih 5 miliar. Walaupun tadi tunda bayar, ada efisiensi gitu ya. Tapi kan ekonomi tidak ya, tergantung pada efisiensi ini kan Impres nomor 1 2025 untuk pemerintah. Masyarakat ekonomi tidak tergantung efisiensi. Ya, semoga ya bisa lebih baik. Dan kemudian terima kasih kepada Bimbang Tata Alam Dewan Maaf yang juga hadir yang telah juga memberikan bantuan malam ini di Kampung Payawana. Asalnya kami ya juga mohon doa restu dari Bapak sekalian dan bersama Pak Wagub, semoga dalam menjalankan amanah yang telah Bapak Ibu berikan seluruh masyarakat Indonesia bisa akan dijalankan dengan baik dengan komitmen yang tinggi ya, bagaimana mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Negeri ini menjadi negeri yang diberkahi Allah. Kemudian untuk pembangunan semakin tahun semakin meningkat, siapnya semakin maju. Kami memang berniat mengkoordinat bagaimana seluruh program kebijakan pemerintah daerah sampai pemerintah kecamatan dan kampung itu dirasakan manfaatnya pada seluruh masyarakat. Seluruh masyarakat merasakan untung, merasakan seluruhnya menyatakan baik. Al-Quran di banyak masjid baru dipegang dan dibaca ketika bulan suci Ramadan karena ada kegiatan tadarus. Maka nanti di akhir Ramadan Al-Quran itu akan bersedih. Kenapa? Karena setelah sholat Isya biasanya jemaah balik tidak akan menyentuh lagi Al-Quran. Boleh Bapak tengok? Contoh, sekarang Al-Quran susunnya kagak rapi itu kenapa? Tiap malam dibaca. Nanti pada habis lebaran disusun oleh pengurus balik rapi balik masjid Al-Quran ini. Kapan dia akan mulai tak rapi setelah Ramadan datang lagi? Itulah maka Al-Quran ini merasa bersedih dia kalau Ramadan pergi dan merasa bahagia kalau Ramadan datang. Kemudian apa? Masjid. Entahlah kalau masjid ini tiap malam seperti ini datang orang. Ramai saya. Alhamdulillah. Masjid kita ini Amanah Mukmin setiap malam berjemaahnya seperti ini. Alhamdulillah. Ibu dan bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan pada sahabat-sahabatnya untuk berjemaah ke masjid di Masjid Madinah itu Masjid Nabawi, maka hampir setiap waktu semua sahabat datang ke masjid.
Nabawi. Ada seorang sahabat Nabi namanya Abdullah bin Maktum. Abdullah bin Maktum ini rumahnya tak jauh dari Masjid Nabawi. Dia buta, tak bisa melihat. Lalu dia datang kepada Nabi Muhammad, "Ya Rasulullah, hamba buta. Apakah hamba ini juga harus berjamaah ke masjid?" Rasulullah mendiamkan dan tidak menjawab. Setelah itu Abdullah bin Maktum keluar dari masjid, dipanggil lagi oleh Rasulullah. "Ya Abdullah, ya, apakah engkau mendengar azan Bilal bin Rabah?" "Ya, aku mendengar." "Kalau begitu kamu juga harus datang berjamaah ke masjid." Tak dapat lagi Abdullah bin Maktum nak membantahnya bapak tadi. Pulang dia ke rumah berpikir panjang, bagaimana caranya aku bisa hadir berjamaah ke masjid. Dipanggilnya kawan dia yang setia dengan dia, "Tolong bantu saya. Apa yang mesti saya bantu, wahai Abdullah? Tolong buatkan saya jalan ke masjid. Bagaimana caranya? Tolong kau cari pelepah kurma. Kalau dah lapuk nanti tolong diganti lagi. Tolong kau cacahkan mulai dari pintu rumahku, jarak agak 1 hasta sampai ke halaman Masjid Nabawi." Lalu sahabat dia tadi dicarilah pelepah kurma beberapa banyak, ditegakkanlah, dicacak-cacaknya mulai dari rumahnya sampailah ke halaman Masjid Nabawi. Masjid Nabawi belum seperti itu, belum seperti sekarang cantiknya. Lalu setiap hari Abdullah bin Maktum ini datang ke masjid, itulah yang dilewatnya. Dari satu ke satu sampai ke masjid. Balik nanti seperti itu juga. Tak ada satu waktu pun dia tak berjemaah ke masjid. Sampai pada satu ketika orang Yahudi yang ada di Mekah itu dia marah pada Abdullah. Abdullah bin Maktum ini kalau dah Rasulnya yang menyuruh, tak bisa tidak dilawan Islam. Malam hari itu dipindah ada dia batang kurma yang mengarah ke masjid itu dipindahkannya ke arah tempat lain, ke arah jurang. Jadi pada pagi harinya itu waktu subuh, Abdullah bin Maktum ini pergilah ke masjid seperti biasa. Diikutnya lah jalan dari masjid sampai di pertengahan bingung dia. Ini jalan ini dah tak seperti biasa ni. Dan lain dah menyimpang ni kata dia. Tapi dia kata hamba. Diikutnya juga lah batang kurma tadi, pelepah kurma tadi. Sampai di hujung jatuh dia. Masuklah dia kepada tempat yang agak rendah. Habis bergerumbang baju dia. Dia pikir ini siapa yang dengki kepada aku. Balik lagi ke rumah abang. Suruh dia ganti baju, ikut lagi jalan tadi. Sampai di ujung jatuh lagi. Balik lagi, ganti baju lagi, ikuti lagi jalan tadi. Kan berhenti dia tidak. Sampai di ujung tadi yang ketiga kalinya, ketika dia mau jatuh, tangan dia dipegang oleh seseorang yang dia pun tak kenal siapa yang memegang. Dibawanya ke masjid diantaranya sampai di pintu Masjid Nabawi. Orang tadi melepaskan tangan, silakan masuk. Apa kata Abdullah? Marilah sama-sama kita masuk ke masjid. Yang antarnya tak mau. Saya tak mau masuk masjid. Kata yang antar. Ibu dan bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ditanya oleh Abdullah bin Maktum, kenapa engkau tak mau masuk masjid? Saya tak boleh masuk masjid. Lalu Abdullah bin Maktum mendesaknya. Siapa kamu sebenarnya? Karena dia kan buta. Kalau nampak oleh Abdullah bin Maktum orang yang mengantarkannya, dia pasti kenal.
tapi dia tak nampak. Mengakulah orang yang mengantar tadi. Kalau kamu mau tahu siapa yang mengantar kamu pada pagi hari ini, dia adalah iblis. Iblis rupanya yang mengantarnya. Tentu terheran Allah. Belum pernah dalam sejarah ada iblis atau orang kecil. Pantaslah dia tak mau masuk masjid. Kalau nampak oleh Abdullah bin Maktum, dia tahu itu iblis, karena iblis ini kan pernah Abdullah bin Umar meriwayatkan ketika dia datang jumpa dengan Nabi. Kata dia, aku melihat benar wajah iblis itu. Kepalanya seperti kepala gajah, giginya seperti gigi matanya satu, belahnya ke atas, hidungnya seperti hidung gajah, dia berjenggot 7 helai seperti bulu kuda. Itulah iblis la'natullah. Jadi bapak-bapak kalau ada jenggotnya cuma 7 helai, buang aja jenggot iblis. Jadi kalau banyak, ya udah lah. Kalau cuma 7 helai Pak, cukup aja Pak. Lalu bapak dan ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata Abdullah bin Maktum, kenapa engkau mengantarkan aku ke masjid? Karena wahai Abdullah, jatuhnya engkau pertama tadi, kata iblis, semua dosamu sudah diampunkan Allah. Bapak dan ibu yang dirahmati Allah, besarnya manfaat dan pahala orang yang berjemaah. Jatuhnya engkau kali yang kedua, dosa keluargamu sudah diampunkan Allah. Andaikan aku biarkan engkau jatuh ke dalam ketiga tadi, kata Allah, dosa penduduk Madinah ini diampunkan Allah. Itu makanya aku tak mau engkau jatuh ke kali ketiga, kata Allah. Bapak dan ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian besarnya pahala bagi orang yang memakmurkan masjid Allah. Jadi bapak dan ibu, sekiranya suatu kampung ini orang laki-lakinya memakmurkan masjid Allah seperti bulan Ramadan ini, maka tidak akan ada lagi kemaksiatan di kampung. Akan hidup suasana agama di kampung. Ramadan ini memberi pelajaran bagi kita untuk memakmurkan masjid-masjid Allah. Alhamdulillah tadi kita dengar, baru saja tadi Pak Camat mengatakan bahwa masjid ini sudah mulai harus diganti dan dapat kita 10 juta dari Bank Riau. Ya, ada jalan. Insya Allah tak cukup, nanti masyarakat Kayuara ini akan menambah. Karena ini masjid bersejarah. Amalia adalah masjid ini sama dengan Amalia Masjid Sultan, Masjid Syafuddin. Salat tarawihnya 20 tambah 3 witir, 2 salam. Dengan bilalnya sama. Bapak dan ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Masjid Syafuddin itu, Masjid Sultan kita itu, saya kalau jadi khatib minggu memang kalau tak sefadiyahkan satu Fatihah untuk Sultan Syarif Qasim menggigil kan. Terlasul. Kalau memang itulah tempat Sultan Siak berkhutbah. Itu masjid bersejarah, masjid lama. Dia punya karomah yang luar biasa. Coba bapak sholat di Masjid Syafuddin yang punya karomah yang luar biasa itu. Seribut-ributnya di luar, masuk ke masjid itu tak terdengar itu. Tak ada suara bising-bising. Betul-betul bisa khusyuk di dalam Masjid Syafuddin. Dan menurut salah seorang tua di situ ada Pak Amin Lemes, saya tanya, Pak, Masjid Syafuddin ini dulu Pak timbunan tanah bagaimana? Timbunan tanah ada Pak. Setiap hari sholat berjemaah, jemaahnya membawa tanah, bergotong royong menimbunnya. Itulah zaman Sultan
Makanya masjidnya punya karomah yang luar biasa. Mempunyai apa namanya itu, kekeramatan, keramat kata orang lain. Kalau bahasa agamanya karomah, kelebihan. Sebab Allah bisa letakkan karomah itu di tempat masjid, salah satu memberikan karomah, barokah, kebaikan di dalamnya. Masjidil Aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa allazi barakna. Di situ ada keberkahan. Masjid Aqsa, Masjidil Haram. Masjid-masjid yang dibangun benar-benar dari barang yang halal. Masjid-masjid yang dibangun memang melalui infak sedekah, mempunyai keberkahan yang luar biasa. Diletakkan oleh Allah keberkahan, karomah di dalamnya. Maka oleh sebab itu orang yang beribadah di dalamnya akan mendapatkan keberkahan. Ada lagi keberkahan itu Allah letakkan kepada manusia. Manusia punya keberkahan, Pak. Siapa dia? Yang pertama orang yang lebih ilmunya dari kita, itu punya keberkahan. Barokah ada. Makanya kalau kita bersalaman dulu sama guru kita ambil barokahnya, kita cium tangan. Ulama kita cium tangannya, mengambil keberkahan dari tangan. Nah, seperti. Kemudian siapa lagi? Pimpinan kita. Maka tak jarang kita bersalaman dengan pimpinan, bukan kita menunjukkan sesuatu hal yang mencari perhatian, tapi kita ambil keberkahannya. Kenapa? Kita pastikan dia punya kelebihan.